Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi meneruskan video sebelumnya. Jadi pada video ini kita akan sampai ke cacing-cacing pada kelompok yang lain. Kita lanjutkan kemarin mengenai gejala dari cacing askaris. Kebanyakan asimptomatik ya atau tidak bergejala. Tetapi kalaupun bergejala itu bisa terjadi kalau larva cacingnya sudah bermigrasi di luar usus, misalkan ke paru-paru yang dinamakan transpulmonary migration. Kemudian diagnosisnya bisa menggunakan eksaminasi dengan alat, kemudian cacing dewasa ini akan melewati rektum. Kemudian pada cacing yang sudah bermigrasi ke luar dari usus, diagnosisnya bisa menggunakan ronsen atau X-ray ya. Pengobatannya bisa menggunakan albendazol atau mebendazol, keduanya merupakan obat anti cacing, di mana obat tersebut efektif untuk cacing dewasa, tetapi tidak efektif untuk stadium larva. Sehingga memang penting sekali untuk melakukan pencegahan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini pun WHO merekomendasikan langkah-langkah pencegahan yang sebenarnya mudah dilakukan, seperti menghindari kontak langsung dengan tanah terkontaminasi. Ya, tentu saja ini kalau untuk anak-anak agak susah ya, karena mereka biasanya senang bermain dengan tanah. Tapi kalau misalkan pun seperti itu, maka dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu cuci tangan sebelum makan dengan sabun dan air mengalir. Ya. Jadi cuci tangan ini bisa dilakukan setelah bermain dengan tanah atau setelah dari buang air besar di kamar mandi, ya, itu harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Atau cuci tangan setelah bersentuhan dengan kandang hewan, seperti setelah membersihkan kandang atau ketika memberi makan. Mencuci, mengkupas, dan memasak semua sayuran mentah dan buah-buahan sebelum dikonsumsi, demikian juga dengan air yang akan dikonsumsi, terutama pada sayur-sayuran yang ditanam di tanah yang mendapatkan pupuk kandang. Beberapa tempat bahkan memiliki praktek menggunakan pupuk dari kotoran manusia ya. Jadi kalau kalian sudah melihat tadi ya, beberapa cacing itu bisa ditularkan atau telurnya keluar bersama feses atau bersama air besar yang dikeluarkan dari manusia. Nah, kalau misalkan seseorang itu sudah terkena kecacingan, kemudian telurnya keluar melalui feses dan terdapat pada tanah, nah tanah ini kemudian dipakai untuk memupuk, tentu saja telur cacing tadi bisa terikut pada sayuran atau tanaman yang dipupuk dengan menggunakan pupuk kotoran manusia. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan. Jadi memasak sayuran dan air itu adalah pencegahan yang penting untuk kecacingan. Demikian juga dengan praktek buang air besar sembarangan, itu juga harus dihentikan ya. Jadi harus menggunakan toilet yang bersih ya, toilet yang bersih, tidak sembarang tempat. Oke, kita masuk ke cacing berikutnya, itu namanya cacing tambang atau hookworm ya. Di mana di sini itu ada bentukan yang khas pada cacing ini ya, terutama di bagian kepalanya. Jadi nanti kita lihat ya. Cacing ini juga ditularkan melalui tanah yang terkontaminasi atau soil transmitted helminth. Dua parasit utama dari kelas ini ada Necator americanus namanya dan Ankylostoma duodenale. Jadi parasit ini merupakan parasit yang sering ditemui di individu di seluruh dunia. Banyak sekali yang sudah terinfeksi oleh cacing ini. Jadi seperti cacing-cacing yang lain, telur cacing ini akan dikeluarkan dari feses, kemudian di dalam lingkungan mereka akan bernetas menjadi larva. Berbeda dengan cacing yang lain. Kalau di hookworm ini, dia menetasnya di luar ya, menetasnya di luar menjadi larva, kemudian larva ini akan menembus kulit kaki yang tidak menggunakan alas kaki ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan alas kaki pada daerah yang terkontaminasi cacing hookworm atau cacing tambang, maka larvanya bisa menembus kulit kaki kita. Setelah itu, si cacing ini akan berkembang biak menjadi dewasa di usus halus dan kemudian dia bisa keluar dari usus halus ini menuju ke organ yang lain seperti di paru-paru. Nah,
di paru-paru ini mereka bisa, jadi penderitanya bisa batuk sehingga cacingnya itu bisa sampai ke daerah saluran nafas atas, kemudian ditelan kembali. Ya. Jadi batuk-batuk, kemudian menelan kembali cacingnya, seperti itu ya. Nah, kita lihat di daerah permukaan itu seperti ada bentukan seperti ini ya. Nah, ini ciri khas dari cacing tambang. Di sini ada Ankylostoma duodenale, ada Necator americanus ya. Manifestasi klinis dari infeksi cacing ini adalah kalau akut ya tadi ya bermigrasi melalui kulit dan jaringan lain ya. Pemaparan yang berulang bisa mengakibatkan ground itch pada tangan dan kaki. Jadi larvanya bisa menembus kaki dan pantat, kemudian bisa menyebabkan pneumonitis karena dia bisa menuju paru-paru. Kalau kronis ya, infeksi dari cacing ini kita bisa mengalami kehilangan darah akibat infeksi melebihi cadangan dan nutrisi inang, sehingga salah satu pengobatan yang bisa dilakukan adalah pemberian zat besi pada penderitanya. Ya, jadi diagnosisnya tentu saja karena telur cacingnya itu ada di feses, maka bisa mengidentifikasi telur cacing dari feses, kemudian bisa melakukan radiografi pada dada pasien ya. Pengobatannya menggunakan albendazol dan mebendazol, pencegahannya berupa pola hidup bersih dan sehat. Oke, sekarang kita masuk ke kelas atau kelompok berikutnya, yaitu trematoda. Di sini trematoda itu disebut juga dengan cacing daun karena bentuk dewasanya berbentuk pipih dan memanjang seperti daun. Ada juga yang berbentuk telur, kerucut, atau silinder. Ya. Bagian atas seperti dipenuhi duri, tegumen atau gerigi untuk penyerapan nutrisinya. Contoh spesies yang terkenal di sini ada Fasciola hepatica, ya. Kemudian ada Fasciola busci, ada juga Scytostoma japonicum, itu juga banyak sekali ditemukan. Ya, jadi bentuk strukturnya adalah seperti berikut. Nah, contohnya kita contohkan satu saja ya, Fasciola busci ini memiliki ukuran sekian ya, dan mengakibatkan penyakit namanya fasciolopsiasis ya, banyak terjadi di negara tropis, baik yang dekat dengan perairan air tawar maupun air yang tidak berarus. Kemudian sumber utama penularan dari pembuangan feses karena ada telur cacing di situ dan sanitasi yang tidak memadai. Jadi telur dari cacing tadi kan keluar dari feses, kemudian di dalam air akan berkembang menjadi mirasidia, kemudian mirasidia ini akan menginfeksi siput air ya. Nah, siput air, di dalam siput air ini si larva mirasidia ini akan berkembang menjadi serkaria. Kemudian serkaria keluar dari siput air, kemudian akan menginfeksi tanaman air atau tanaman yang tumbuh di dekat air, ya. Kemudian tanaman tersebut dikonsumsi oleh manusia atau babi, ya, sehingga terjadi perkembangbiakan cacing di situ, sehingga telurnya akan keluar dari feses kembali, dan seperti itu berulang kali, ya. Nah, yang kelompok yang lain yaitu cestoda, di sini disebut dengan tapeworm atau cacing pita karena bentuknya panjang seperti pita. Ya, di sini ada yang terkenal spesiesnya adalah Taenia saginata dan Taenia solium. Di sini cacing dewasanya itu strukturnya terdiri dari skolek, neck, dan segmen. Skolek itu seperti kepala ya, kemudian leher dan jadi skolek itu di ujung di kepalanya seperti ini, kemudian neck itu di bagian sedikit dari kepala itu ada sedikit seperti memanjang sedikit seperti leher, dan sisanya adalah segmen-segmen dari cacing ini. Jadi setiap segmen nanti kita lihat dia bisa terpisah membentuk cacing baru. Nah, pada bagian kepala atau skolek itu dilengkapi dengan batil hisap atau saker. Nah, Taenia di sini yang terkenal adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Cysticercus atau bentukan larva dari Taenia itu ada pada daging yang mentah yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Ya, hal ini menyebabkan cacing ini bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia. Gejalanya tidak spesifik ya, sehingga diagnosisnya harus menggunakan MRI atau CAT. Ya, jadi
perkembangbiakannya atau daur hidupnya ya. Jadi Cysticercus yang ada di daging sapi atau daging babi yang masih mentah, tidak dimasak, kemudian dikonsumsi oleh manusia, sehingga cacingnya akan berkembang di usus halus ya. Nah ini kepalanya atau scolex. Kemudian, nah ini tadi yang bersegmen-segmen. Kita lihat di segmen-segmen ini dia bisa terpisah menjadi segmen-segmen tersendiri, dan itu bisa dikeluarkan ke feses manusia ya. Nah, setiap segmen ini dapat berkembang biak menjadi cacing dewasa. Atau bisa juga cacing-cacing yang sudah kawin kemudian menghasilkan telur. Nah, telurnya ini juga akan dikeluarkan dari feses. Setelah itu telur atau segmen dari cacing ini mengkontaminasi tanah dan rumput-rumput yang ada di situ. Nah, rumput-rumput yang sudah terkontaminasi bisa dimakan oleh sapi atau babi, di mana telur tadi akan berkembang biak menjadi Cysticercus di daging-daging mereka. Nah, kembali lagi seperti tadi. Pengobatan ada dengan pasifluintal dan albendazol. Pencegahan pasti ya dengan memasak daging hingga matang. Jika kalau kita memasak, kita mau mengkonsumsi daging harus dimasak dengan sampai matang. Kemudian pasti dengan sanitasi dan sanitasi yang baik dan higienis. Nah, ada juga cacing yang bisa masuk ke peredaran darah dan saluran limfa ya, yaitu Wuchereria bancrofti contohnya. Nah, bentuknya itu kalau dia dewasa seperti benang, sehingga dinamakan mikrofilaria atau filaria. Dan penyakitnya dinamakan filariasis atau yang kita kenal dengan kaki gajah. Ya, cacing ini bisa ditemukan di dalam darah, di cairan hidrogel pada testis maupun di urin penderita. Meskipun dia menyerang manusia, dia juga punya vektor lain yang itu nyamuk, yaitu nyamuk kuleks. Ya, tidak semua penderita akan sakit ya. Jadi tidak semua penderita akan mengalami kaki gajah ya. Atau selain kaki sebenarnya tangan juga bisa terkena sumbatan akibat infeksi dari Wuchereria bancrofti ini. Jadi daur hidup dari cacing ini sebenarnya ada dua jenis, yaitu di nyamuk ya dan di manusia. Kalau di nyamuk itu lebih pada perkembangan larvanya ya. Kemudian larva ini akan pindah ke sekitar mulut nyamuk. Kemudian apabila nyamuk yang sudah terinfeksi ini menggigit manusia, maka larva cacing tadi akan berkembang menjadi dewasa di saluran limfa. Kemudian saluran limfa ini dia akan menyumbat sehingga terjadi perbesaran alat gerak seperti tangan atau kaki. Pengobatan ada dietilkarbamizin dan sebagainya ya, itu tergantung dari dokter yang meresepkan. Kemudian pencegahannya pasti pola hidup bersih sehat dan menghindari menampung air ya, sehingga nyamuk kuleks itu tidak dapat hidup. Demikian perkuliahan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.